Gibran 100 hari gaya kerja senyap yang menggebrak. Sejak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka langsung menjadi pusat perhatian. Namun, bukan karena kontroversi berlebihan atau retorika, melainkan gaya kerjanya yang disebut senyap tapi mematikan. Dalam 100 hari pertamanya, Gibran memilih jalur berbeda dari para pendahulunya, menghindari pencitraan dan memilih untuk langsung terjun ke lapangan. Hal ini membuat beberapa pihak di istana bahkan menyebutnya sebagai penggebrak tradisi. Langkah-langkah populis yang tak terduga. Salah satu gebrakan paling kontroversial adalah peluncuran layanan pengaduan masyarakat, Lapor Mas Wapres. Meski terlihat sederhana, layanan ini langsung banjir aduan dalam 48 jam pertama. Masyarakat merasa langsung tersentuh, karena laporan mereka tidak hanya dibaca, tetapi juga mendapatkan respon cepat. Bahkan, beberapa laporan diproses dalam hitungan jam. Namun, cara ini juga memancing kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan efektivitas dan risiko overpromising. Gibran juga terlihat aktif belusukan ke wilayah bencana tanpa pemberitahuan resmi. Dalam beberapa kasus, ia hadir tanpa protokol ketat, hanya dengan 1-2 ajudan. Tindakan ini mendapat apresiasi dari rakyat, tetapi di sisi lain, muncul bisik-bisik bahwa pendekatannya mungkin menginjak ranjau di protokol keamanan. Menggeser fokus pemerintahan. Gibran turut mendukung penuh program unggulan Kabinet Merah Putih, seperti makan bergizi gratis, MBG, dan pemberantasan mafia tanah. Namun, ia juga tampak berani dalam mengajukan ide-ide baru. Salah satunya adalah usulan subsidi energi dalam bentuk BLT yang langsung ditujukan ke rumah tangga miskin. Meski dianggap revolusioner, gagasan ini memancing perdebatan, terutama soal keberlanjutan anggaran. Langkah-langkah ini membuat publik terbelah. Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan mencapai 80,9%, tetapi ada pula kritik dari para analis yang menilai Gibran terlalu fokus pada hal-hal populis sementara isu-isu strategis mungkin terabaikan. Kontroversi yang membangun popularitas. Gibran juga dikenal melawan arus dengan tidak terlalu banyak tampil di media. Sebaliknya, ia membiarkan hasil kerja berbicara. Namun, langkah ini juga tak luput dari cibiran. Beberapa pengamat politik menyebut gaya ini terlalu sunyi untuk jabatan setinggi wakil presiden. Bahkan ada yang mempertanyakan, apakah ia terlalu bergantung pada bayang-bayang Presiden Prabowo Subianto? Tantangan 5 tahun ke depan. Meski 100 hari pertamanya penuh dengan gebrakan, Gibran dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Program-program seperti MBG dan pemutihan utang UMKM masih membutuhkan eksekusi yang matang agar tidak hanya menjadi janji politik belaka. Selain itu, dengan gaya kerjanya yang out of the box, Gibran harus berhati-hati agar tidak terlalu sering menggoyang perahu di pemerintahan. Apakah Gibran Rakabuming Raka mampu menjaga momentum ini dan menjawab kritik dengan hasil nyata? Ataukah gaya kerjanya yang senyap justru menjadi bumerang? Satu hal yang pasti, 100 hari pertama ini telah menempatkannya sebagai sosok yang sulit diabaikan dalam politik Indonesia.